Soekarno atau dikenal Bung Karno selamat dari pembunuhan berkat ibadah puasanya di bulan Ramadan. Penembakan ini dilakukan oleh seseorang pilot Angkatan Udara, Letnan II, yang bernama Daniel Alexander Maucar. Presiden Soekarno selalu lolos dari semua percobaan pembunuhan. Ini ada beberapa cerita dan mitos mengenai kekuatan supranatural Pak Soekarno. Hai guys, selamat datang di Tutur Devina. Karena cuma di sini aku akan mengungkap misteri tanpa batas. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Apakah kalian mengenal tokoh ini? Ya benar, ini adalah presiden pertama di Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Kali ini aku akan membahas sosok Presiden Soekarno yang berkali-kali mengalami pencobaan pembunuhan semasa hidupnya. Tapi nyatanya, pencobaan pembunuhan itu selalu gagal. Bahkan Bung Karno pernah akan dibunuh ketika bulan Ramadan. Dan apakah gagalnya Presiden Soekarno dibunuh karena sigapnya pengawal presiden? Atau memang ada kekuatan mistis dalam diri Bung Karno? Bagaimanakah ceritanya? Mari kita ulas sampai tuntas peristiwa pencobaan pembunuhan yang dialami oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memiliki kisah yang tidak semua orang tahu. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang kala itu hadir dalam peluncuran 3 buku seri sejarah Soekarno di Museum Nasional pun menyampaikan jika Bung Karno mengalami perencanaan dan pelaksanaan pembunuhan sebanyak 23 kali. Namun, tidak ada satupun yang berhasil melumpuhkan Bung Karno. Dan apakah benar jika Bung Karno ini dilindungi oleh penguasa Nusantara? Ini adalah salah satu contoh percobaan pembunuhan yang dialami oleh Presiden Soekarno ketika Ramadan. Percobaan pembunuhan ketika Ramadan. Soekarno atau dikenal Bung Karno selamat dari pembunuhan berkat ibadah puasanya di bulan Ramadan. Kejadian ini terjadi di Ramadan 1379 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 9 Maret 1960. Penembakan terjadi di siang hari. Saat itu Presiden Soekarno sedang memimpin sidang Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Penembakan ini dilakukan oleh seseorang pilot Angkatan Udara, Letnan II, yang bernama Daniel Alexander Maucar. Ia menerbangkan pesawat MiG-17. Ia melepaskan tembakan peluru kanon 23 mm ke Istana Merdeka. Tembakan itu jatuh tepat sasaran di dekat meja kerja Presiden Soekarno. Beruntungnya ketika itu Pak Soekarno sedang berada di gedung DPA yang membuatnya selamat. Awal mula keterlibatan Daniel Maucar terhadap upaya pembunuhan Presiden Soekarno yaitu karena ia berhasil dihasut oleh salah satu anggota Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang bernama Sam Karundeng. Pasalnya, ketika itu Sam mengajak Daniel dan kakaknya yaitu Herman untuk bersekongkol menjalankan sebuah misi bernama Manguni. Manguni ini merupakan bagian dari gerakan yang menuntut pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan diplomasi bersama dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Nah, pemerintah ini terbentuk karena rasa kecewa rakyat terhadap sistem pembangunan dan ekonomi yang dianggap tidak adil antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Maucar dikenal karena tindakan kriminalnya setelah menjadi anggota BRIMO pada tahun 1950-an. Maucar terlibat dalam banyak kasus seperti pencurian, perampokan, dan pembunuhan di seluruh Indonesia. Bahkan dia dan kelompoknya terlibat dalam perampokan bank dan membunuh banyak orang, termasuk polisi dan warga sipil. Maucar juga terkenal karena kekejamannya, seperti memotong telinga dan jari-jari korban sebagai bukti tindakannya. Maucar akhirnya ditangkap pada tahun 1958 dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Namun, ia berhasil melarikan diri dari penjara pada tahun 1960 dan terlibat dalam upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Terkait dengan penembakan yang dilakukan Daniel dan akibat dari perbuatannya itu, Daniel terancam hukuman mati di pengadilan militer. Namun karena kebaikan dari Presiden Soekarno, akhirnya ia mendapat pengampunan
sehingga Daniel hanya menjalani hukuman kurungan selama 8 tahun. Nah, itu tuh hanya salah satu dari beberapa percobaan pembunuhan yang pernah dialami oleh Presiden Soekarno. Dan ternyata Presiden Soekarno selalu lolos guys dari semua percobaan pembunuhan. Tapi ada loh sumber lain yang mengatakan kalau selamatnya Pak Soekarno ini karena beliau memiliki kekuatan supranatural. Apakah benar demikian? Kalau bicara tentang klinik terkait Bung Karno nih, banyak yang mengira jika Bung Karno ini memiliki jimat atau amalan tertentu yang bisa membuat selamat dari berbagai pencobaan pembunuhan. Pada dasarnya, pemimpin zaman dulu itu memang tirakatnya kuat-kuat guys, sehingga beliau ini mempunyai daya magis yang luar biasa. Ini ada beberapa cerita dan mitos mengenai kekuatan supranatural Pak Soekarno. Pertama, Pak Soekarno ini memiliki kemampuan meramal. Pak Soekarno diyakini memiliki kemampuan meramal atau memprediksi masa depan. Ada beberapa orang yang mengklaim jika Pak Soekarno ini pernah meramal kemenangan bangsa Indonesia dalam perang melawan Belanda. Yang kedua, Pak Soekarno ini memiliki kemampuan mengendalikan elemen. Diyakini Pak Soekarno ini bisa mengendalikan elemen seperti angin dan hujan. Ada cerita juga bahwa Pak Soekarno pernah memanggil hujan untuk menghentikan kerusuhan yang pernah terjadi di Jakarta. Yang ketiga, Pak Soekarno ini memiliki kemampuan untuk mengusir roh jahat. Selain bisa mengusir roh jahat, Pak Soekarno pernah mengobati orang yang pernah kesurupan. Hebatnya lagi, Pak Soekarno ini pernah mengobati penyakit yang dianggap tidak dapat disembuhkan oleh dokter. Nah, ini nih yang terakhir, misteri tongkat Soekarno. Pasti kalian sering melihat kan jika Pak Soekarno ini selalu membawa tongkatnya. Bahkan sebagian orang percaya jika tongkat Pak Soekarno ini memiliki kekuatan magis dan bisa membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Ada cerita pula jika tongkat ini memiliki kemampuan untuk memancarkan energi positif dan mengusir energi negatif. Jadi, kekuatan Pak Soekarno ini sampai sekarang masih menjadi perdebatan antara iya atau tidak, antara percaya atau tidak. Ini memang belum bisa dipastikan kebenarannya sampai sekarang. Nah, gimana menurut kalian? Dari 23 kali percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno, seluruhnya tidak ada yang berhasil. Dan Bung Karno sendiri meninggal bukan karena terbunuh, melainkan karena ada suatu penyakit. Kalau dipikir-pikir secara manusia normal ya, pencobaan pembunuhan sebanyak itu tidaklah masuk di akal. Sepertinya memang ada faktor lain, ya nggak sih guys? Dan apakah benar jika Bung Karno ini memiliki perlindungan dari leluhur Nusantara? Bagaimana menurut kalian? Yuk tulis di kolom komentar.